Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan.
Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ada di rumah Tuhan kembali dan kita siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menikmati akan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami ada di rumah Tuhan. Dan saat pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau mari Tuhan layakkan kami. Supaya kami berlayak di hadapan Tuhan. Untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati jamahan-Mu. Dan saat ini kami berdoa segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan. Supaya kami yang hadir saat ini. Kami boleh menikmati suasana surgawi-Mu turun. Dan menjamah kami untuk kami boleh melihat kuasa iman kami dahsyat ketika kami lakukan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan dari awal sampai akhir, Roh Kudus yang pimpin kami. Terpuji namamu yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Kita siap memuliakan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, memenangkan jatuh.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Matius 17 ayat 12 berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita melihat kanan kiri kita, banyak hal yang menyusahkan kita. Tetapi Tuhan berkata, ketika kita tidak percaya, maka kita tidak akan melihat sesuatu yang mustahil itu dalam hidup kita. Amin. Tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Yes, besar di dalamku. Yes. Soleh kanan kirinya, sama-sama bilang. Oh, oh. Ayo bilang ke kanan kirinya, bilang oh. Yes. Haleluya. Sekali lagi bilang yuk, sama-sama. Amin. Selangkah demi selangkah ku maju di
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama pagi hari ini. Ada di tempat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami tidak takut Tuhan karena Kau selalu berserta dengan kami Bapa. Kau perisai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang sudah dimerdekakan, ahli-ahli waris-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu tempat ini Tuhan. Dengan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami mau sepakat berdoa buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, buat Bapak Pendeta Abednego Rasti, juga buat keluarga Bapak Pendeta Kartemu Sarjono. Kami juga membawa gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, juga Pendeta Ibu Mulyadi Suwarna. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka, Bapak Gembala pemimpin rohani kami dan Bapak Gembala pembina kami Tuhan. Kau ada di dalam setiap mereka Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan buat setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ada di setiap musim hidup mereka Tuhan. Berikan setiap hati mereka yang hati lebih takut akan Kau. Melekat kepadamu Tuhan. Dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka programkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk setiap hal yang terakhir terjadi di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Mengutamakan setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini Tuhan, menjangkau setiap mereka. Melalui mereka kami juga tertransfer roh-roh yang untuk menjangkau setiap anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja-pekerja-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kesehatan, keperluan apapun yang Anda butuhkan sudah Tuhan cukupkan dan sudah sediakan. Makan berlimpah-limpah, kesehatan yang terutama kesehatan surgawi buat setiap mereka di musim-musim yang mungkin saat-saat terakhir ini musim yang sangat ekstrim Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap majelis dan seluruh jemaat yang ada di gereja kami di gereja Gunung Padang ini Tuhan. 5 generasi-Mu Tuhan. Kami tahu kami sedang diproses oleh Engkau Tuhan. Dimurnikan oleh Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi umat yang layak. Menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri hati kami yang percaya. Beri hati kami yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Tarik kami lebih melekat lagi kepada-Mu Bapa. Sehingga kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri hati kami kapasitas yang lebar, wadah yang lebar dan wadah yang bersih. Sehingga apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami menjadi rema. Dan setiap kami melakukannya Tuhan. Sehingga kami di hari-hari yang terakhir ini menjadi alat-Mu Tuhan. Di muka bumi ini, di Purbalingga khususnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan. Untuk tempat yang sudah Kau sediakan. Tempat yang sudah Kau sediakan di sebelah Tuhan. Bait suci-Mu Tuhan. Kau yang memulainya, Kau juga yang akan menyelesaikannya. Kau sudah mencukupkan segala dana. Kau sudah memberkati setiap panitia kecil yang terlibat. Bahkan pekerja-pekerja yang ada menyelesaikannya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami dan bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami. Beri hati-Mu Tuhan, hati yang takut akan Engkau. Sehingga mereka memimpin kota dan bangsa kami dengan mengutamakan rakyat Indonesia. Para anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan juga memiliki hati Tuhan. Sehingga mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan Purbalingga Tuhan. Terima kasih 18 kecamatan kami jangkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dari terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pak Hendro yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati beliau Tuhan, keluarganya Tuhan, lebih lagi dipakai oleh Engkau lebih heran lagi. Terima kasih Bapak, persiapkan setiap kami hati yang lebih lebar dan juga yang bersih Tuhan. Sehingga apa yang difirmankannya menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama.
Tuhan punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau besertaku, aku Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, tanganku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Biar musik menyanyikan pujian ini. Pujian ini mengingatkan kepada kita dan menjadikan suatu pertanyaan buat kita. Mungkin kau dan saya sedang mengalami hal ini.
keadaanmu sedang tidak baik-baik saja ketika kau ada di tempat ini. Ketika engkau datang, engkau masih bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan itu ada dalam hidupku? Sekali lagi, pujian ini mengingatkan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan pembuat mujizat itu. Aku masih punya Tuhan pembuat mujizat itu dalam hidupku. Dan itu masih terjadi dalam hidupku. Terima kasih. Biar singer menyanyikan lagu ini dengan lembut. Sambil katakan, yang lainnya berdoa. Aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, engkau masih punya pengharapan di dalam Dia. Beriman Tuhan, Engkau masih punya Tuhan sebagai pengharapanmu. Sekali lagi, apapun yang sedang kau alami, masih punya Tuhan. engkau masih punya Tuhan. Masih punya Terima kasih Tuhan. Ya pengharapan, aku tetap beriman. oh Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya. Masih punya Tuhan. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Kami mau duduk diam Tuhan, mau Tuhan belajarkan kebenaran-Mu. Di dalam keterbatasanku sebagai hamba kami perlu Tuhan. Kami butuh satu pengurapan yang baru yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus itu menguasai kami semua. Sehingga kami semua Tuhan ada dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat ibadah ini kami dipuaskan. Kami rindu kami dipuaskan. Di dalam nama Yesus kami dipuaskan oleh Roh-Mu. Beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Orang percaya katakan, amin. Katakan samping sebelahmu, aku masih punya Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim WL, tim singer. Saya jujur ketika nyanyikan pujian ini, saya nggak tahu, saya lagu ini aja. Cuma saya pernah dengar lagu ini. Tapi saya sendiri kurang bisa. Tapi lagu ini mengingatkan, aku masih punya Tuhan. Amin. Karena beberapa waktu yang lalu, ini saya mulai terlebih dahulu kesaksian. Ya, kejadian ini kalau mungkin jemaat Tuhan banyak yang sudah tahu. Saya tanggal 1 itu sempat ngedrop ya. Ya mungkin karena saya terlalu capek, karena saya memang posisi pikiran, karena cici saya dipanggil Tuhan. Cici saya itu merupakan, bagi saya itu merupakan sebagai pengganti orang tua. Ini kakak tertua. Jadi saya ketika kehilangan itu saya merasa betul-betul ada sesuatu yang hilang. Karena yang seringkali telepon-teleponan sama saya itu cici saya ini. Hampir 2 hari, 3 hari sekali kabar mengabar, kepriwe cek kabare
Kalau saya tidak ngebel, dia yang ngebel. Itu rutin. Jadi kami itu sangat dekat dengan cici saya ini yang meninggal ini. Saya 1 bulan yang lalu, dia itu masih sehat-sehat, masih biasa-biasa sebelum meninggalnya. Ya. Tapi sekali lagi ketika Tuhan punya rencana, saya sendiri sebenarnya ya merasa kehilangan. Di satu sisi saya ngedrop, masih posisi di rumah duka, saya keluar keringat dingin, saya ambruk, saya semaput di rumah duka Green Heaven, Waru, saya semaput. Nah, di situ saya tuh mau dibawa ke rumah sakit yang cici saya meninggal pertama di Delta. Karena yang sekiranya sangat dekat, karena rumah sakit Delta itu rumah sakit yang dekat pintu tol, maksudnya supaya cepat. Tapi istri saya, jangan di rumah sakit itu, karena cici saya baru meninggal di situ, ya kan? Akhirnya saya dibawa ke mitra keluarga. Mitra keluarga dibawa, wah langsung menangan. Karena semua pikirannya jantung. Malam itu, secara singkat, saya jam 7 masuk, kemudian saya kontrol USG jantung, wah semua. Malam saya jam 9 mulai divonis. Nanti malam masuk ke ICU. Halo, saya, loh, masa saya begini disuruh masuk ICU? Saya pikiran ICU itu saya sangat tahu persis. Kenapa? Cici saya ketika meninggal di ICU, itu katanya yang menunggu, teratapan yang nunggu itu teratapan. Ada istilah apa? Ada istilah saya lupa. Itu suster kalau ngomong, itu kalau orang yang sudah kritis itu ngomong nggak tahu istilah apa? Ingat kamu? Wah, itu sudah teratapan. Aduh, siapa yang meninggal? Wah, oh puji Tuhan. Masih lalu waktu itu. Kenapa? Memang di ICU adalah tempat orang itu sudah yang divonis sekiranya orang itu akan meninggal. Nah pikiran saya, loh wong saya sehat-sehat. Pikiran saya loh, wong saya sehat-sehat kok malah ditaruh ICU. Kiri kanan ngelihat orang yang begitu, saya enggak. Saya ngotot. Tapi sekali lagi ini jangan ditiru. Ya. Jangan ditiru. Saya ngotot. Saya minta pulang. Pikiran saya, kalau memang harus mati, mau masuk ICU atau tidak masuk ICU, mati. Pikiran saya. Sudah. Daripada saya terintimidasi, saya lebih baik di luar. Saya ngotot. Dokter ngomong, saya tidak bertanggung jawab. Enggak, yang bertanggung jawab saya. Karena saya yang sakit. Saya ngomong sama dokternya. Saya ngotot, tanda tangan. Ya tanda tangan. Istri saya enggak berani tanda tangan. Karena takut disalahkan kan. Istri saya enggak berani tanda tangan. Sini, saya minta. Sekali lagi jangan ditiru, ya Bapak Ibu. Orang beriman punya punya perspektif masing-masing. Sekali lagi jangan ditiru. Saya tanda tangan. Karena saya yakin. Kalaupun harus sudah sampai di situ, ya sudah. Kalaupun belum, Tuhan pasti berikan perpanjangan umur. Waktu berjalan, sampai saya pulang ini saya sudah tidak bisa menyetir, saya enggak berani. Karena saya lemes, saya enggak tahu itu karena saya sedang ada pendarahan. Saya sedang ada pendarahan sudah sekitar 4 hari. Saya pendarahan 4 hari, saya dari HB itu 16. Saya general check up itu tanggal 10 Juni, HB saya itu 16. Ketika saya mau kateter,
habis saya tinggal 7. Jadi hilang separuh. Ya. Tetapi sebagai suatu kesaksian, saya sempat sharing sama Bu Yo, waktu hari keberapa ya? Waktu saya sharing waktu sama Bu Yo itu hari ke-2 atau hari ke-3 Ibu ya, yang saya pulang ya Bu ya. Saya sempat sharing, ada mujizat dalam hidup orang percaya. Waktu kan enggak salah hari kedua, karena waktu saya, kejadian saya tanggal 1, saya tanggal 30 atau tanggal 29, tanggal 29, saya itu mendapatkan ketika saya di hotel, saya renungan malam, karena saya seringkali ketika malam saya doa, saya mendapatkan renungan. Yosua 1 yang dikhotbahkan Pak Mius kemarin. Yosua 1, 7-10 ya, kemarin ya. Kemarin Yosua ya. Yosua 1, saya yang dapat dari ayat 7-10. Yang saya ingat, yang saya tamkan itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika saya doa, saya sekitar tanggal 4 itu saya doa. Saya lagi posisi tidak karu-karuan. Saya posisi lagi lemes-lemesnya, saya doa malam. Saya diingatkan ayat itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat itu begitu terngiang, dan itu membuat saya bangkit. Saya sebelumnya saya mau menaik tangga, tahu ya yang rumah saya itu, saya mau tangga dari bawah ke atas itu saya tidak kuat. Saya mau naik tangga dari bawah saya ke atas itu saya tidak kuat. Nafasnya sudah ngos-ngosan. Tapi waktu itu saya seperti dapat kekuatan baru. Saya naik tangga, setelah doa saya naik tangga, naik turun 3 kali. Kemudian saya pagi-pagi jam berapa itu, mungkin sekitar jam 2:30, 3. Saya buat lari-lari. Saya seperti mendapat kekuatan baru. Ayat itu menguatkan, kuatkan dan teguhkan hati. Sehingga ayat itu ketika saya posting sebagai posting, aku sudah mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Sekali lagi, masih ada Tuhan dalam hidup orang percaya. Cuma yang Tuhan mau, bagaimana kita melangkah di dalam iman. Tema untuk hari ini, sekali lagi kita belajar tentang melangkah dengan iman. Saya sangat tertarik di dalam Lukas 17. Tema ini saya dapatkan dari yang mengikuti Mesbah Keluarga, dari Mesbah Keluarga, temanya. Tetapi saya mendapatkan satu perenungan sendiri ketika saya membaca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Akan saya bacakan. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang 19. Demikian bunyi firman Allah tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan tersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Ini sebagai puncak. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya begitu tertarik ketika membaca ayat ini, terlebih dalam ayat yang 19. Iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, ketika saya baca ayat ini, saya melihat dari teks asli, kemudian dari tafsiran-tafsiran. Menyelamatkan itu memiliki arti memang menyelamatkan. Tetapi bisa juga memiliki arti membebaskan. Juga memiliki arti menyembuhkan. Yopi mengatakan, penafsir Yopi mana? Memiliki arti menolong. Dia menyelamatkan dari bahaya. Jadi ada sesuatu yang sangat penting yang memang sebenarnya sedang menjadi suatu ketakutan. Tetapi sekali lagi ada pertolongan. Itu menyelamatkan. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa keadaan penting apapun juga, sesuatu yang sedang menghantui apapun juga, sedang mengancam bahaya dalam jiwamu, itu akan dapat diselamatkan. Kalau Yesus mengadakan pertolongan bagi orang percaya. Dalam cerita ini, kita tidak asing lagi, sekali lagi, cerita ini adalah cerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Ya. Tentang 10 orang yang sakit kusta yang sedang mengalami, kalau kita tahu sejarah sakit kusta itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya pada waktu itu, kalau zaman sekarang orang menyebut lepra. Ya. Karena dalam bahasa Yunani itu dipakai kata lepra. Bahasa Yunani. Yang sekarang kita, dan yang kita kenal saat ini adalah penyakit lepra. Lepra itu penyakit yang apa ya? Tangannya yang apa? Ketika lama-lama jadi apa? Putus. Nah itu lepra. Nah kalau zaman dulu itu penyakit ini disebut penyakit kusta. Nah penyakit ini adalah suatu penyakit, ini merupakan bintil-bintil kehijauan dan kemerah-merahan. Ya. Kemudian penyakit ini disebut penyakit menular. Alkitab menyebut. Dan iya biasanya seorang yang sakit kusta, orang itu akan dikucilkan di masyarakat. Dan ada suatu acara khusus kalau seseorang itu bisa diterima. Dan biasanya ketika sembuh, baru para imam akan menyatakan, orang ini sudah sembuh, orang kusta ini. Orang ini sudah sembuh. Dan orang kusta biasanya diasingkan. Dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Itu orang yang sakit kusta. Dan kejadian ini adalah kejadian ketika Yesus sedang berjalan dari Galilea dan Samaria. Galilea, Samaria sedang dia akan menuju ke Yerusalem bawah. Karena Galilea itu atas, Samaria itu tengah-tengah, akan menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanan itu, rupanya orang ini sudah dengar Yesus. Yesus si pembuat mujizat. Yesus yang sanggup menolong. Makanya, yang pertama, iman yang menyelamatkan itu yaitu iman yang disertai oleh karena permohonan.
Yang pertama, iman yang menyelamatkan itu iman yang bagaimana? Yaitu iman yang disertai permohonan. Makanya ketika 10 orang ini sedang sakit, mereka ngerti. Makanya mereka kemudian berkata, kasihanilah Yesus. Maka dikatakan ayat yang ke 13. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Saya ketika juga kembali, sebutan guru ini memang sebutan bisa sebutan tuan atau sebutan memang guru. Tetapi ketika saya melihat terjemahan lain, dia itu memberikan suatu gambaran. Sebutan guru ini adalah suatu pengawas. Diberikan arti pengawas. Memiliki pengertian orang yang mengerti keadaan. Orang yang tahu keadaan. Itu sebutan daripada dari terjemahan lain. Istilah guru. Makanya ketika menyebut Yesus guru dengan suatu asumsi bahwa Yesus itu mengerti keadaan orang kusta ini. Yesus tahu keadaan orang kusta ini. Yesus tahu persoalan orang kusta ini. Makanya perkataan yang keluar daripada suatu permohonan, kasihanilah. Amin. Kasihanilah menunjuk suatu belas kasihan. Kasihanilah ini juga menyatakan bahwa butuh pertolongan orang yang menderita. Kasihanilah menunjuk kepada butuh pertolongan kepada orang yang suatu permohonan yang tulus akan Tuhan. Makanya mengapa saya katakan melangkah dengan iman. Orang-orang ini ngerti posisinya. Orang-orang ini mengerti kepada siapa dia minta itu. Kepada pribadi yang mengerti keadaan. Makanya ketika pujian tadi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku telah beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan. Sekali lagi, aku masih punya Tuhan, oh aku masih punya Tuhan, punya pengharap. Sekali lagi, engkau masih punya Tuhan. Apa yang menjadikan kau merasa berat? Yesus adalah kekuatanmu. Yesus adalah pengharapanmu. Masih punya. Naikkanlah permohonanmu kepada Dia, si pembuat mujizat. Rambut yang jatuh pun Dia tahu. Burung di padang Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak menghiasi, tidak ada yang merawat, Tuhan hiasi. Sekali lagi Bapak Ibu, taruhlah pengharapanmu kepada Dia. Belajarlah minta dengan sepenuh hatimu.
Tuhan tolong. Kalau orang saat ini, orang yang sedang dagang itu ngerti. Ini lagi kemana duitnya itu, betul ya? Orang yang dagang itu ngerti. Bingung, duitnya ini lagi kepada kemana, kok dicari kelihatannya sulit. Ya kan? Katanya banyak orang yang ngomong, keadaan sekarang ini lebih sulit daripada keadaan waktu COVID. Banyak orang yang ngomong itu. Tetapi tidak berlaku bagi orang percaya, orang yang punya pengharapan. Amin. Tidak berlaku bagi orang percaya. Karena apa? Aku masih punya Tuhan. Karena dialah pengharapanku dan pembuat mujizat. Memang seringkali saya katakan, saya saksikan di ketika kaum pria. Berapa kali saya saksikan di kaum pria. Di waktu saya sekitar tahun 2004, seringkali saya ngomong, Tuhan, kalau saya ngomong sama Tuhan, terserah Tuhan, aku sehari mau dikasih, karena waktu itu jujur, saya antara pengeluaran dan pemasukan itu enggak balance. Pemasukannya 1.000, pengeluarannya 1.200. Pemasukan 1.000, pengeluaran 1.200. Rata-rata itu tekor 20%. Secara akal, jeblok. Iya kan? Loh, setiap tahun, setiap bulan, tekor terus. Tapi doa saya itu sederhana. Tuhan, terserah. Aku hari ini mau dikasih apa? Rezeki hari ini berapa itu terserah. Aku mau dikasih 100 perak, enggak apa-apa Tuhan. Yang penting 100 perak tak makan, enggak habis dan ada lebihnya. Berapa kali saya katakan ya di kamarnya. Saya cuma mintanya Tuhan sama begitu. Enggak apa-apa. Mau kasih 100, mau kasih 200, enggak apa-apa Tuhan. Tak terima dengan ucapan syukur. Saya enggak bersungguh-sungguh. Sedikit pun saya enggak bersungguh-sungguh. Karena yang gue tahu, 100 ataupun 200 jadi daging dan ada lebihnya. Tuhan bisa buat air jadi anggur. Tuhan bisa buat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah kita. Saya jujur terberkati kalau yang baca renungan hari Jumat. Kita hari Jumat doa. Tentang, kalau Jumat itu kalau nggak salah tentang Musa melewati apa? Melewati Laut Tibereo yang mengikuti. Saya itu sangat tertarik ketika pernyataan daripada Keluaran 14. Ini sedikit melenceng ya. Keluaran 14. Saya tertarik ketika pernyataan daripada Fir'aun. Ayat yang kedua kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ini maaf kalau salah. Nah, ayat 3. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel. Ini sedang orang Israel sedang dalam perjalanan, ini sedang dalam dikejar. Kemudian ayat ketiga, Fir'aun itu berkata kepada orang Israel, mereka telah dikatakan apa? Sesat. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Saya begitu tertarik. Konsep daripada
daripada Fir'aun, kamu pasti mati. Kamu semua orang Israel pasti mati. Kenapa? Ketika bicara ini antara Pihahirot, Baal Zephon, ini kan dikejar sedang dalam keadaan. Nah, saya sempat juga pernah melihat membaca referensi. Baal Zephon itu sebenarnya daerah pegunungan. Daerah gunung. Itu daerah gunung. Nah, dapat dibayangkan kiri sedang ada tebing, kanan sedang ada tebing. Bangsa Mesir ada di belakang. Di depan sudah ada laut. Makanya Fir'aun berkata, mereka telah sesat. Dikatakan tidak ada jalan keluar. Tetapi kita punya Allah, Allah Yehova Jireh. Kita punya Allah pembuat mujizat. Tidak ada jalan bagi manusia, Tuhan sangat buat mujizat. Laut pun terbelah. Apa yang menjadikan suatu kebanggaan? Orang tidak percaya. Tuhan hancurkan. Tuhan kubur. Asal engkau melangkah dengan iman. Sekali lagi, nyatakanlah permohonanmu kepada Tuhan. Iman harus disertai dengan permohonan. Yang kedua, karena masih ada 2 bagian. Di samping iman harus disertai permohonan. Iman itu juga harus disertai dengan ketaatan. Iman disertai dengan ketaatan. Ayat yang ke-14. Ayat 14 demikian bunyi firman Allah. Lalu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini kalau dibaca seperti biasa kelihatannya aman-aman saja. Tetapi kalau bicara secara logika, ini namanya cari mati. Ya. Kalau dibaca biasa, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita baca, kita renungkan dengan keadaan orang yang kusta disuruh menghadap imam itu namanya orang yang disuruh mau mati. Kenapa? Kalau orang itu berpikir secara logika, ya aku sembuh, aku menghadap imam, sembuh, aku aman. Aku menghadap imam, aku enggak sembuh. Hukumannya apa? Rajam batu, Bapak Ibu. Ya. Hukumannya itu rajam batu. Tetapi sekali lagi, ketika berangkat dari iman, ketika melangkah dengan iman, Allah itu menuntut yang namanya ketaatan. Realita memang kusta. Juga saya teringat Mesbah Keluarga Kemis, kalau nggak salah yang Kemis, yang mengikuti Mesbah Keluarga Kemis. Ya, Mesbah Keluarga Kemis itu tentang, kalau nggak salah Matius 5, betul ya? Yang apa? Yesus apa? Menjalaikan. Murid-murid itu apa? Lagi capek. Karena semalaman nggak dapat ikan, iya kan? Semalaman gak dapat ikan.
Ikannya nggak tahu pada kemana. Mereka ngerti mereka itu pakar-pakar nelayan. Tetapi ketika Yesus duduk dan akan mengajar, ayo kita ke seberang. Nah, kemudian Yesus mengatakan lagi, sekarang pergi bertolak yang ke lebih dalam. Secara logika. Loh Yesus, tempat itu semalam sudah tak obok-obok nih Yesus. Kasarannya ngomongnya gitu. Tempat itu sudah tak obok-obok. Ikannya sudah pada ngumpet kemana. Buktinya aku gak dapat. Tetapi sekali lagi, tetapi karena engkau yang memerintah, aku nurut. Ketaatan itu dibutuhkan. Kadangkala ketaatan itu berbeda dengan realita. Makanya iman seseorang itu akan kelihatan ketika engkau misalnya suatu contoh. Ini kan orang lagi musim sakit. Ini lagi orang banyak musim sakit kan. Orang kalau musim sakit dan kemudian kita diajak, kita ngerti minggu. Kalau Pak Pendeta sih gak nyalakan, orang sakit gak ke gereja gak apa-apa lah. Ya, memang. Tetapi kadangkala saat kita berani melangkah, keadaanmu tidak memungkinkan. Tetapi engkau mencari Tuhan, itu pun akan Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Amin. Itu pun akan Tuhan perhitungkan. Ketika pelayanan, suara lagi kemudian gua teling ngepol. Engkau tetap setia pada pelayanan. Itu pun akan Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Kadang-kala ketaatan dibutuhkan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, orang kusta ini dituntut suatu ketaatan. Pergi, perlihatkanlah kepada Imam. Ketika ketaatan mulai berjalan, dikatakan di situ ayat yang selanjutnya, mereka menjadi tahir diterjemahkan, mereka dibuat bersih, mereka dibersihkan, mereka dimurnikan. Mujizat terjadi karena ada ketaatan. Kita saat ini sedang bergumul gedung sebelah. Dikatakan berapa? 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun ya, kita berdoa. 5 tahun kurang sedikit ya. Ya. 4,5 tahun. Yang sekali lagi pada mulanya tidak kita pikirkan, ya kan? Kalau doa tadi, jujur, Tuhan sudah sediakan wadah, benar ya? Nah, Tuhan sediakan wadah. Tuhan sudah sediakan apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, ketika kita dapat, saya dipercaya, saya jujur aja ketika saya dipercaya dapat mandat, Pak, menjadi
Ketua, aduh Pak, kalau ada yang lain-lain aja. Saya ngomong Pak Mius, Pak, kalau ada yang lain saja. Saya jujur, secara manusia saya sendiri aja juga apa? Berat. Apalagi ketika dilihat gudangnya gede. Ada yang ngomong gudangnya kecil? Kan gak ada kan, ngomongnya gudangnya gede. Disuruh ngerehab. Ya ini kalau anggarannya banyak sih kita nggak mikir Bapak Ibu, betul nggak? Kalau anggarannya banyak itu kita nggak mikir, puji Tuhan pasti ada, iya kan? Ada masalah. Nah ini persoalannya, anggarannya nggak ada tetapi berjalan dengan iman. Ini persoalannya, iya kan? Ini persoalannya, anggarannya nggak banyak, kemudian gedung sebelah berjalan. Saya jujur saja, saya bergumul. Dan itu memang sedang Tuhan taruh dalam hati saya. Meskipun jujur, saya kadang-kadang pergi, saya sakit. Saya masih ngebel. Saya tanya, kenapa? Jangan sampai ketika dalam renovasi ini, ada salah saja jadi masalah. Kita buang biaya. Sedangkan anggaran kita itu anggaran yang sangat-sangat minim. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang berjalan dengan iman. Dimulai dengan iman. Dan Tuhan sudah tunjukkan. Itu pasti Tuhan akan selesaikan. Sekarang mungkin sudah sekitar 75%. Bapak Ibu. Itu bukan kuat dan gagah kami sebagai panitia. Untuk menyelesaikan. Dan kita masih banyak butuhkan biaya. AC masih belum, ya kan? Sound, kalau pakai sound ini dengan ruangan yang segitu ya pasti nggak akan mencukupi. Kita masih butuh biaya. Makanya sekali lagi, apa yang sudah dimulai pasti Tuhan akan mengakhirinya. Belajar. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, mari menabur. Karena kita adalah bagian dari Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita sudah berdoa, Tuhan berikan kami pelebaran. Iya kan? Kita sudah doanya kan sudah gak kurang-kurang kan? Tuhan akan berikan lebih besar lagi ketika masanya nanti. Tergantung kita merespon daripada apa yang Tuhan sudah taruh di hari ini lewat doa kita. Sekali lagi, menaburlah dengan sukacita. Bukan dengan paksaan. Dengan sukacita, kiranya itu menjadi berkat. Untuk kita menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan tempat ini. Sekali lagi tantangan itu ada. Tantangan itu ada Bapak Ibu. Kemarin ini sedikit ya. Kemarin ada tantangan juga. Hampir saja, tidak saya sebutkan. Hampir saja. Saya pagi cita-cita, Pak, yo kelihatannya aman-aman saja ya Pak. Saya ngomong sama Pak Mius. Iya, kita ini kelihatan ini apa? Kita renovasi ini kelihatannya aman-aman. Ngomongnya pagi jam 9, jam 10 Pak ya. Jam 11 lebih muncul persoalan baru. Tidak saya sebutkan. Sekali lagi, itu mungkin sekali lagi kita diajak supaya apa? Kita tidak terlena.
itu pasti ada. Tapi sekali lagi, taruhlah itu di dalam Tuhan. Tuhan akan berperkara lebih jauh, menyatakan mujizatnya. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ini bagiannya seperti pada bagian khotbah daripada Pak Mius yang ketiga minggu lalu. Ada yang masih ingat khotbah Pak Mius? Ayo tesnya. Minggu lalu khotbah tentang apa Bapak Ibu? Ayo. Minggu lalu tentang kekuatan hati, betul? Poin yang ketiga. Kekuatan hati itu penting, karena apa? Poin yang ketiga, kalau poin yang pertama itu, kekuatan hati itu untuk memampukan kita untuk melakukan perintah Allah. Kekuatan hati itu memampukan kita untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan, itu 1, 2. Dan yang ketiga, kekuatan hati itu memampukan kita untuk bersyukur. Ya, kekuatan hati itu memampukan kita untuk bersyukur. Ini poinnya hampir sama. Orang yang melangkah dengan iman, itu perlu, sekali lagi pada bagian yang ketiga ini, karena iman itu akan nyata lebih jauh, karena iman itu akan disertai dengan ucapan syukur. Melangkah dengan iman, yaitu iman yang disertai dengan ucapan syukur. Nah, pada poin ini kita melihat bahwa 10 orang sembuh, 1 orang yang balik. Makanya Tuhan berkata pada ayat yang terakhir, imanmu yang menyelamatkan kau. Imanmu yang menyelamatkan kau. Iman yang menyelamatkan ini, iman yang bagaimana? Yaitu iman yang disertai dengan ucapan syukur. Dalam iman yang disertai dengan ucapan syukur, kalau kita lihat ayat 15b, itu dikatakan di sini ayat 15b, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mereka kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ketika saya mencoba merenung, ini ada suatu totalitas. Adanya suatu totalitas ketika dia mengalami mujizat Allah. Dia memuliakan Allah. Dia tidak malu. Dia tidak malu orang lain melihat, enggak. Orang yang ada totalitas akan mengerti. Makanya orang kalau ibadah, orang yang ada totalitas dan tidak ada totalitasnya sebenarnya kelihatan. Setuju? WL ataupun singer itu pasti ngerti. Orang yang akan memuji Tuhan dengan totalitas atau tidak dengan totalitas itu ngerti. Orang yang menghayati akan perkataan pujian itu akan ngerti. Kalau kita cuma pujian tadi apa? Yang terakhir. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kalau dinyanyikan biasa-biasa ya, biasa-biasa. Tetapi saat orang itu menghayati, saat itu mengerti, aku ini punya Tuhan. Tidak kubiarkan aku jatuh. Tidak kubiarkan aku tergeletak. Masalah pun ada di depanku. Aku percaya, aku masih punya Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong. Itu akan kelihatan. Dari totalitas saja kita penyanyi. Akan kelihatan. Makanya. Orang yang penuh totalitas. Itu biasanya adalah orang yang pernah mengalami. Seringkali saya katakan,
Kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Kekristenan itu pengalaman bersama dengan Yesus. Makanya orang percaya, sering kali saya ngomong, Bapak Ibu sebagai orang percaya, orang Kristen, sudah puluhan tahun ada di tempat ini, digembalakan. Kita sudah berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali mendengarkan khotbah. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, percuma. Percuma. Karena apa? Pengalaman itu harus. Makanya ketika kami, apakah saya sendiri selaku kepala rumah tangga, kami mengeluh. Beberapa waktu yang lalu kami ceritakan, kami kecelakaan di Phuket. Terus kemarin kejadiannya, apa mengeluh? Kenapa? Itu adalah bagian daripada pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang tetap saya ingat, saya pun ketika kemarin pulang, ketika saya pulang, saya pun tetap mengatakan, ini adalah bagian untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita akan melihat mujizat kalau kita tidak diperhadapkan pada sesuatu perkara. Dan ini memang terjadi. Makanya seringkali kan saya ngomong, Bapak Ibu mau mujizat? Kita ini maunya mujizat tapi nggak mau ketika ada satu persoalan, benar nggak? Dan itu memang flashback dalam pribadi saya. Ketika kami mengalami demikian, saya pun belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kenapa? Aku masih punya Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan paling berdiri. Apa? Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, iman sudah ada dalam hidupmu. Tapi kiranya iman itu berkembang lebih jauh. Nyatakan lewat permohonan. Nyatakanlah dengan disertai dengan ketaatan. Dan nyatakanlah dengan ucapan syukur. Dia yang pembuat mujizat akan mengerjakan dalam hidupmu. Sekali lagi, taruhlah itu semua dalam hatimu. Taruhlah dalam hidupmu bahwa Yesus akan menolongmu. Terima kasih Bapak Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku Tuhan. Aku percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku, itu selalu ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Aku masih waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Punya pengharapan.
Nyatakan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh, dalam terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah menikmati kasih-Mu, baik lewat pujian yang kami naikkan maupun lewat firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, yaitu melangkah dengan iman yang menyelamatkan Tuhan. Iman yang selalu disertai dengan permohonan kepada Tuhan. Iman yang disertai dengan sebuah ketaatan. Iman yang disertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Oleh karenanya Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar firman Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas kami tahu, tapi firman itu menjadi rema buat kami, supaya kami terus melangkah dengan iman di dalam Tuhan, agar kami boleh terus melihat keajaiban dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di kehidupan kami masing-masing, bahkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan berbagai macam proses pergumulan hidup apapun, biarlah terus kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, Engkau terus melengkapi supaya hamba-Mu terus Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kesehatan dan keluarga, pekerjaan apapun Engkau terus memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita rindu anak-anak kita yang ada di depan kita. Mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan. Oleh karenanya kita berdoa buat mereka. Mereka butuh bimbingan dari orang tuanya. Mereka butuh bimbingan dari guru kitnya. Bahkan mereka butuh bimbingan orang-orang yang lebih senior, lebih rohani lagi. Karenanya kita mau mendukung mereka dalam doa. Arahkan hati kita masing-masing ke depan supaya anak-anak ini menjadi anak yang cinta Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum hamba mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi ini, kami sepakat bersama dengan orang tuanya, dengan guru-guru kita, kami semua yang ada mati ini, kami berdoa buat mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, supaya mereka terus bertumbuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi mereka juga bertumbuh selain fisiknya secara jasmani. Mereka juga bertumbuh di dalam pengiringan pengenal akan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang boleh menceritakan tentang kasih Tuhan buat orang tuanya dan juga buat teman-temannya. Berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, berkati pertumbuhan mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dengan baik secara fisik, terlebih juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing, berkati guru-guru kit yang dipercayakan untuk membimbing mereka, mengajar mereka, supaya mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, supaya dapat mengajar anak-anak kit ini semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebenarnya hamba akan mengurapi mereka. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, dan tangan hamba-Mu, supaya ketika hamba menopang mereka, menjamah mereka, mengurapi mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Masih punya Tuhan
kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau membuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut. Kau besertaku. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Berikan suara-suara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bagi berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah hadir di tengah kami dan memimpin ibadah kami pagi hari ini, sehingga ibadah yang berjalan dengan baik dan kami percaya ibadah ini memberkati kami semuanya, sehingga kehidupan rohani kami tetap terus terpelihara dengan baik dan kehidupan rohani kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah bagian dalam pelayanan hari ini, Engkau terus melengkapi supaya mereka menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan untuk membawa umat Tuhan tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan berbagai macam persoalan pergumulan apapun. Bela lihat ibadah ini mereka juga boleh terus mengalami mujizat Tuhan. Dan tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu Roh-Mu yang kudus, hadirat Tuhan, supaya ibadah-ibadah yang kami lakukan, Tuhan, ibadah yang di dalam mempermuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, nanti sore mereka bisa datang dengan antusias. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan pulang seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sempurna bagi kami semua, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu dan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Dia juga yang menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.